Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufra dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai artikel yang berjudul Pandemic Tourism and Global Change, a Rapid Assessment of COVID-19. Nah, teman-teman bisa lihat ini artikelnya. Nah, dan di artikel ini secara keseluruhan itu membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari virus corona terhadap industri pariwisata. Apa sih virus corona ini? Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan virus ini pada awalnya diduga berasal dari hewan liar, yaitu kelelawar yang dikonsumsi oleh manusia. Dan hingga sekarang, obat dan juga vaksin dari virus corona belum dapat ditemukan. Dan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan juga bisa menyebabkan gangguan yang berat pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga yang terakhir adalah kematian. Nah, walaupun banyak lebih menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan juga ibu yang menyusui. Nah, pada tahun 2019 ini adalah tahun yang sangat berat bagi industri pariwisata. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena tahun ini tahun dimana sebuah virus bernama COVID-19 atau virus corona menyerang hampir seluruh isi bumi tanpa terkecuali. Dan di industri pariwisata Indonesia, virus corona mulai memberikan dampak pada awal tahun 2020, yang mana banyak sekali dari wisatawan membatalkan rencana perjalanannya, terutama wisatawan mancanegara yang berasal dari negeri Cina, di mana negara ini adalah asal muasal dari virus corona ini pertama kali terjadi. Dan adapun dampak yang terjadi di industri pariwisata, berbagai organisasi industri telah menerbitkan perkiraan konsekuensi COVID-19 untuk industri pariwisata global pada tahun 2020. Seperti yang ditunjukkan, perkiraan ini perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati karena secara fundamental masih belum jelas bagaimana pandemi ini akan berkembang hingga September yang akan datang. Mungkin saja COVID-19 bukanlah kejutan biasa bagi pariwisata global dan tidak memiliki analog sejak ekspansi besar-besaran pariwisata internasional yang dimulai pada tahun 1950-an. Sebagaimana disoroti oleh UNWTO pada tahun 2020 telah memproyeksikan penurunan sebesar 20-30% pada kedatangan internasional 2020 yang akan diterjemahkan ke dalam kerugian penerimaan pariwisata sebesar 300-400 miliar US dollar. Dan yang jauh lebih tinggi adalah perkiraan oleh WTTC pada tahun 2020 mengantisipasi kerugian hingga 2,1 triliun US dollar pada tahun 2020. Adapun beberapa sektor di dunia pariwisata yang terdampak akibat adanya pandemi ini, yaitu yang pertama adalah Biro Perjalanan Wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu sektor yang terdampak langsung akibat virus corona ini, yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan yang sudah diagendakan jauh dari sebelumnya akhirnya dibatalkan karena adanya virus ini. Nah, persentase pembatalan yang diakibatkan virus ini hampir menyentuh angka 100%, yang mengakibatkan banyak biro perjalanan wisata juga seakan-akan mati sepenuhnya dalam hal perekonomian dan terpaksa merumahkan keseluruhan karyawannya karena masih banyak beban
juga yang harus ditanggung dari pembatalan rencana perjalanan yang diakibatkan. Yang kedua, ada hotel atau akomodasi. Nah, dengan sebagian besar hotel ditutup atau mengalami angka pariwisata yang jauh lebih rendah, perkiraan pendapatan industri 2020 menunjukkan penurunan yang sangat amat signifikan. Misalnya itu pendapatan hotel Amerika Serikat per kamar yang tersedia diperkirakan akan menurun sebesar 50,6%. Yang ketiga, ada restoran atau rumah makan nih teman-teman. Nah, jadi dengan penutupan restoran di sebagian besar negara, dengan harapan bahwa jarak sosial harus tetap menjadi strategi kunci untuk mengelola COVID-19 di banyak negara selama beberapa bulan. Jika restoran dibiarkan tetap terbuka untuk pelanggan yang dibawa pulang, ini adalah merupakan alternatif operasional, juga membutuhkan lebih sedikit staf. Namun, banyak tempat yang lebih kecil, termasuk kafe dan juga yang lainnya, mungkin tetap memutuskan untuk tutup karena berkurangnya arus pelanggan tidak memungkinkan untuk beroperasi. Yang keempat adalah maskapai penerbangan. Nah, IATA telah memperkirakan bahwa pendapatan penumpang kilometer atau RPK akan minus sebesar 38%, lebih rendah daripada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Dengan hilangnya pendapatan yang dihasilkan sebesar 252 miliar US dollar yang dapat dibandingkan dengan ekspektasi laba bersih Amerika Serikat sebesar 29 miliar dolar pada tahun 2020. Nah, di sini tabel 2 menggambarkan harapan di bawah asumsi bahwa pembatasan perjalanan akan dicabut pada bulan Juli. Bandara seperti halnya maskapai penerbangan juga menghadapi krisis kerugian dengan perkiraan kerugian sebesar 76,6 miliar US dollar pada tahun 2020, mengingat kontribusi bantuan negara yang sangat besar. Mungkin sektor pariwisata yang terdampak dari adanya virus corona ini adalah kapal pesiar. Nah, tidak ada subsektor pariwisata lain yang menjadi berita global sesering kapal pesiar. Dan tidak mungkin kapal pesiar dapat berlayar sebelum vaksin dari virus corona ini ditemukan, terkecuali penumpang dapat diuji sebelum naik ke kapal pesiar tersebut. Nah, karena seperti Moretti et al. Halaman 347 menegaskan bahwa kapal-kapal pesiar seringkali menjadi tempat berjangkitnya penyakit menular karena lingkungannya yang tertutup. Kontak antar pelancong dari banyak negara dan transfer kru antar kapal, calon penumpang cenderung mengingat gambar-gambar penumpang yang dikarantina selama berminggu-minggu, dan pelabuhan tidak akan mau membiarkan mereka turun dari kapal pesiar tersebut. Mungkin masih banyak sekali sektor pariwisata yang terkena dampak akibat adanya COVID-19, tetapi dari 5 sektor tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi global yang harus bisa diselesaikan secara bersama-sama karena memiliki dampak yang sangat amat buruk untuk semua industri, terlebih untuk industri pariwisata. Nah, COVID-19 memberikan dampak yang sangat terlihat untuk dunia pariwisata dengan mendesak beberapa sektor di dunia pariwisata seperti yang sudah disebutkan di atas, seperti maskapai penerbangan, akomodasi atau hotel, restoran, biro perjalanan, dan juga lain sebagainya. Lalu, pemerintah sudah mengambil langkah yang sangat amat bagus untuk menekan angka pertumbuhan
virus COVID-19 yang mau tidak mau akan berdampak ke industri pariwisata. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan untuk melarang masuknya WNA ke Indonesia yang mengakibatkan kerugian dikarenakan menurunnya aktivitas wisata karena sebagian wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah warga negara asing. Yang kedua adalah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemerintah memberikan tes cepat atau ini bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan virus ini atau dikenal dengan sebutan rapid test dan juga PCR test dengan secara cepat dapat mengetahui gejala dari orang bahkan wisatawan yang memiliki gejala virus tersebut. Tentunya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat amat positif yang secara signifikan dapat menekan pertumbuhan COVID-19 di sebuah negara yang sedang terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang sangat amat besar akibat adanya pandemi ini dan dapat mengubah aktivitas wisata menjadi berbeda daripada aktivitas wisata daripada sebelumnya. Nah, mungkin sekian dari pemaparan singkat mengenai artikel yang dibahas di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.